Pemirsa, penerimaan peserta didik baru di Skotlandia menggunakan sistem serupa PPDB zonasi di Indonesia. Ya, meski demikian, pendataan siswa sudah terintegrasi sehingga menutup celah manipulasi dokumen pada saat pendaftaran sekolah yang bisa memicu kegaduhan seperti yang dialami sejumlah wali murid di Indonesia pada saat ini. Pemerintah Skotlandia mengatur secara terpusat penerimaan siswa barunya untuk mencegah manipulasi dan rekayasa informasi. Selain itu, kualitas pendidikan sekolah-sekolah di negara itu yang merata juga membuat orang tua tidak merasa harus memburu sekolah favorit. Seperti yang dialami Jati Safitri, warga negara Indonesia yang tengah tinggal di Glasgow, Skotlandia. Saya memiliki 2 orang anak yang saat ini sedang bersekolah di sini. Anak sulung saya baru saja melakukan transisi dari primary school atau SD ke SMP atau secondary school. Di sini disebutnya high school. Dan kalau di sini setiap wilayah itu memiliki sekolahnya masing-masing dan sistemnya zonasi, bisa dibilang kualitasnya juga relatif sama dibanding sekolah antar sekolah. Jadi dari kami orang tua itu tidak memiliki keraguan untuk mendaftarkan sekolah anak yang terdekat dari rumah kita. Orang tua siswa di Skotlandia cukup mendaftar melalui situs pemerintah daerah setempat dan memasukkan data anak. Keseluruhan proses pendaftaran ini tidak dipungut biaya. Selain itu, data kependudukan yang sudah terintegrasi menutup celah kecurangan, sehingga setiap anak dipastikan tidak akan kehilangan kursi di sekolah lanjutannya. Memang tidak ada yang bisa memanipulasi data kependudukan ya, karena di sini kalau ingin mendaftarkan sekolah di tempat itu, maka kita harus bisa membuktikan bahwa kita memang tinggal di wilayah tersebut. Dengan cara misalnya kalau kontrak sewa, maka kita harus menunjukkan tenancy agreement atau surat kontraknya. Dan data ini sudah terintegrasi dengan data-data yang lain, termasuk data pajak, data pekerjaan, dan data yang semuanya sudah terintegrasi menjadi satu. Ini tidak bisa dimanipulasi. Makanya kita hanya bisa mendaftarkan sekolah di zona atau wilayah yang memang kita sudah masuk ke dalam catchment area ini. Sekolah negeri semua gratis, tidak ada sistem daftar ulang. Contohnya anak saya yang sulung tadi transisi dari SD ke SMP, sekolah SMP di sini semuanya sudah terafiliasi dengan sekolah-sekolah SD. Jadi anak itu memang sudah pasti mendapatkan slot di SMP yang sudah dituju atau SMP afiliasi itu, tanpa kita melakukan daftar ulang. Data-data anak kita juga sudah terintegrasi dari sistem data yang di primary school tadi, sudah otomatis masuk ke data ke secondary school tanpa kita melakukan daftar ulang, dan semuanya tanpa biaya, tidak ada pungutan apapun. Menariknya lagi, pemerintah menyediakan bus gratis bagi siswa sesuai jarak yang ditentukan tanpa harus mengukur secara manual. Pemerintah juga memberikan bantuan yang sifatnya transportasi ya, namanya home to school transport, dan kita harus bisa membuktikan dengan data yang sudah terintegrasi itu tadi bahwa flat kita atau tempat tinggal kita itu memang jaraknya sudah memenuhi kuota atau persyaratan untuk bisa mendapatkan bis gratis tadi. Dan kita tidak bisa memanipulasi data dengan mengukur jarak manual gitu ya, karena semuanya sudah ada di dalam sistem gitu. Dan dengan sistem ini membuktikan bahwa kita memang layak untuk mendapatkan bantuan home to school transport atau bis gratis PP dari rumah ke sekolah dan sebaliknya dari sekolah ke rumah. Berkebalikan dengan yang dialami wali murid di Tangerang, Ayib Adam, pria ini sampai harus mengukur jalan secara manual untuk membuktikan sang adik berhak untuk diterima di sekolah yang jaraknya sesuai dengan syarat zonasi karena tidak adanya integrasi data. Titik koordinat dari SMA ini kalau menurut saya tidak sesuai karena ada yang berbeda-beda. Makanya kemarin itu saya coba untuk melakukan namanya verifikasi faktual. Namun posisi kemarin itu adalah bentuk kecewaan dari adik saya yang tersingkirkan pada sistem PPDB zonasi di tanggal 7 setelah penutupan pendaftaran. Soal ini, Menko PMK Muhadjir Effendi mengakui masih ada manipulasi data melalui keterangan di kartu keluarga. Muhadjir menyebut sudah ada perbaikan soal ini. Memang kartu keluarga ini sering dijadikan alat untuk memanipulasi, misalnya perubahan tempat perubahan penduduk,
lokasi dan seterusnya. Tetapi sebetulnya Dinas Pendidikan dan sekolah itu sudah bisa memanfaatkan Dukcapil dengan sebaik-baiknya. Karena sekarang catatan kependudukan dan catatan sipil Kemendagri itu sudah sangat-sangat bagus, sudah sangat sempurna. Kemudian didukung juga dengan Dapodik, data pokok pendidikan yang ada di Kemendikbud, Ristek. Itu juga sekarang saya lihat juga sudah mengalami perbaikan-perbaikan.